pada hari ini kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Di sini dijelaskan dalam surat Muhammad ayat Al-Qur'an Al-Karim 22 dan 23. Wahal asyatu min tawlaikum an tufsidu fil ardi wa taqattu arhamakum ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim wa amma absaruhum. Apabila ketika manusia berkuasa, ketika manusia punya kekuasaan, yaitu jadi pemimpin, jadi orang kaya, jadi pejabat, jadi DPR, jadi camat, jadi RT, dan siapapun yang ketika berkuasa, manusia itu pasti akan melakukan perusakan. Manusia itu pasti akan melakukan perusakan. Mungkin sekarang kalian tidak punya uang. Punya uang nggak? Dikit ya. Kalau banyak pasti mempunyai kekuasaan. Karena orang kalau banyak uangnya, banyak kekuasaannya. Bisa bunuh orang. Orang kaya itu kalau ngomong berapa nyawa lu, begitu. Karena mereka merasa punya kekuasaan. Dikasih tahu sama Allah. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang selalu memutuskan hubungan kekeluargaan. Orang kaya itu rata-rata atau orang yang punya kekuasaan itu temannya sedikit, saudaranya sedikit. Dikarenakan mereka jarang bersilaturahmi. Karena orang kalau sudah hebat, kalian lihat aja pejabat-pejabat kita, menteri-menteri atau pejabat-pejabat, mana mau datang ke tempat kiai-kiai, ke tempat ulama-ulama, mau mendengarkan nasihat, jarang. Karena mereka merasa berkuasa. Dan sesungguhnya itu ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang dilaknat. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulikan kupingnya, dikasih budak, jadi nggak bisa dengar nasihat. Jadi orang kalau tidak bisa dikasih nasihat itu adalah orang-orang yang dilaknat. sebab itu kita harus selalu mendengar perkataan nasihat dari kawan-kawan, dari saudara-saudari, dari orang tua, dari ustadz-ustadz, para ulama, supaya kita tidak dilaknat. Jadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah itu adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Dan memutuskan tali silaturahmi. Dan mereka dibutakan penglihatannya, tidak tahu melihat mana kebenaran, tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Maling aja nggak apa-apa, maling katanya dia nggak apa-apa maling. Padahal maling itu tidak boleh. Korupsi aja, ini nggak ada yang lihat. Padahal sama Allah nggak boleh maling, korupsi, koruptor, mencuri seenak-enaknya sama orang. Itu awas, si pengkor lewat, awas gembel mau lewat minta-minta duit. Nggak boleh menghina orang. Tuh lihat tuh orang Islam banyak yang miskin-miskin, tidak boleh menghina agama orang.
tidak boleh menghina agama orang, nggak boleh menghina agama Islam. Sesungguhnya orang-orang yang menghina, orang-orang yang mengejek adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat orang Islam di mana-mana banyak yang miskin-miskin. Orang kafir, orang Kristen juga begitu, juga sama di Amerika, di Afrika. Kita nggak boleh bawa-bawa agama, dibuat lucu-lucu, stand up komedi, nggak boleh. Ada namanya Yuda Keling, orangnya sudah begitu, kerjaannya jelek-jelekin agama, nggak boleh. Janganlah menjadi orang yang terkutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perlakuan menghina dan mengejek-ngejek agama. Sampai sejauh ini sudah sejauh mana? Pertanyaan-pertanyaan silakan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebagaimana sudah diberikan Allah SWT. Izin bertanya, jika orang yang sudah belajar memakan hak orang lain, bagaimana cara untuk dia bertaubat? Tentang taubat, Jadi pertanyaannya bagaimana kalau sudah terlanjur kemakan harta yang dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil koruptor, gimana cara untuk membersihkan kita ya? Seperti itu ya Ustaz. Atau kita makan jajanan teman di lemari ada orek, ada cemilan-cemilan enak, kita congot. Bagaimana untuk mengembalikan itu semua? Yang pertama, kalau kita ketemu orangnya, kita harus minta maaf dan minta ikhlasnya, minta ridhonya. Kalau orangnya kita nggak tahu, bagaimana kita mengambil koruptor misalnya, uang rakyat, ya, korupsi, gimana untuk mengembalikannya? Bagaimana itu? Kan yang dimaling uangnya rakyat, rakyatnya nggak tahu rakyat yang mana. Yaitu kalau menurut saya uangnya dikasihkanlah, dibikin masjid, dibikin pesantren lah, dikasih makan orang miskin, dikembalikan lagi kepada rakyat. Uangnya dikasih lagi ke rakyat, yang gembel-gembel, yang miskin-miskin dikasih duit, yang madesu masa depan suram dikasih duitnya gitu. Kalau menurut saya begitu, uangnya disedekahkan, dibagi-bagiin. Yang jadi masalah itu ketika koruptor sudah kaya raya, penyakitnya pelit gitu. Anaknya 2 biji, anaknya 3 biji, 4 biji, tapi rakus ya, tidak dibagi-bagi kepada rakyat duitnya. Karena sedekah itu membersihkan dosa. Pertanyaan lagi Ustaz, satu lagi. Bolehkah seorang anak mualaf mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dalam keadaan beragama Islam?
Baik. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa walaupun bagaimanapun juga Nabi Ibrahim tetap mendoakan orang tuanya supaya mendapatkan pertolongan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang anak yang mendapat hidayah masuk Islam, mualaf, tetap mendoakan orang tuanya. Karena pernah ada suatu kisah seorang anak yang sudah menjadi soleh menjadi syafaat bagi orang tuanya. Banyak kisah-kisah tersebut. Oleh karena itu, bab yang kita bahas pada hari ini terutama dengan yang dikaji dengan lebih banyak, yaitu tentang orang berbakti pada orang tua dan haram berdurhaka pada orang tua. Bagi orang yang baru tahu dalam Islam wajib berbakti pada orang tua, khususnya orang-orang mualaf, maka tetap sebagai anak wajib berbakti pada orang tua, dan berbakti pada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan mendoakannya, walaupun mungkin orang tuanya belum mendapat taufik hidayah, karena hidayah itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sampai Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena pamannya ingin beliau mendapatkan taufik hidayah, tapi Allah berfirman bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Bocah-bocah pada berdiri, pada tidur, berdiri, tutup, pada tidur. Tadi sudah dikasih nasihat, sudah dikasih pertanyaan, sudah dijawab, ya. Kita sesama Muslim harus saling mendukung, menolong. Jangan menjadi orang yang munafik. Apa itu munafik? Mengejek-ngejek orang, mengejek-ngejek agama orang Islam, mengejek-ngejek orang Islam. Itu Habib kalau palsu tes DNA, boleh, saya mau tes DNA, bayarin 3,5 juta. Tes DNA kan 3,5 juta, gaji saya 3 juta, ya bayarin dong. Saya berani tes DNA, tes lah. Sekarang, kapan, di mana? Tapi bayarin. Jangan pakai uang saya sedikit, gaji saya sedikit. Nah, gitu sesama Muslim harus saling membantu. Ini Habib palsu apa Habib asli? Tes DNA, ya udah tes aja, silakan. Bayarin dong. Jadi nggak boleh kita mengejek-ngejek orang Islam. Biarin dia mau ngaku-ngaku ustadz. Yang penting nanti semua di akhirat jawab kubur masing-masing. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Wa ma kitabuka, apa kitab kamu? Al-Quran. Wa ma imamuka, siapa imam kamu? Imam Hanafi, Imam Malik, apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Siapa agama kamu? Apa agama apa agama kamu? Apa? Islam. Atau yang mana? Islam. Selamat tidur di dalam kubur, istirahat dengan tenang. Siapa yang kafir, siapa yang murtad dari Islam, narun jahannam kholidina fiha abadan. Mereka itu di neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu membela agama Islam, yang menolong agama Islam, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang Islamiyah, yang kuat Islamnya, dijauhkan daripada sifat-sifat munafik dan kekafiran. Dijaga iman Islam kita, diberi petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.